Hai teman-teman, kita malam ini akan live bareng Stephanie Kurniadi dari Foodies ID. Kita menunggu Stephanie untuk online. Hai semuanya, sebentar ya. Ini dia datang. Hai. Halo. Halo, Ste. Ini tunggu, muka aku kayaknya kepotong sebentar. Ini koneksinya aku muter-muter. Ste muter-muter nggak apa koneksi aku? Koneksimu sih bagus, tapi yang mukaku Bagus ya? malah ngeheng ya. Iya ya. Bener-bener kenapa ya nonton? Kita ulang aja ya, aku keluar dulu ya. Boleh, 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 siap, siap, siap. Oke, kita mau ulang lagi ya karena kendala koneksi as usual. Ini merupakan sebuah derita kalau live IG or any other webinar. Oke, sip, sambil nunggu ya. Oke, sip, ini dia stack-nya. Semoga aman sinyalnya. Hai, hai. Oke, bisa ya? Mendingan ya? Mendingan. Ya, ya, sip. Siap-siap. Halo, halo. Aku mau ini dulu nih, mau salam dulu. Biasanya kalau stay itu kan selalu dimulai dengan semangat ya depannya. Itu kalau misalkan malam-malam tuh tetap semangat malam atau dipagiin semua semangat pagi meskipun malam atau siang. Selamat pagi, Tetap seru ya. kayaknya. Ya oke, semangat pagi semuanya. Selamat datang di weekly call, weekly Instagram live bareng Endeavor Indonesia. Untuk sekarang kita scale the circle. Scale the circle itu kita punya misi untuk scale the circle of knowledge dengan menghadirkan beberapa narasumber dari beberapa narasumber dengan beberapa topik. Dan untuk bulan ini ke depan kita mau fokus untuk kepada community dan dengan hashtag Grow Together dengan topik Grow Together. Dan sekarang kita kedatangan Stephanie Kurniadi, co-founder dari Foodies ID. Stay ini juga merupakan Endeavor High Impact Entrepreneurs awarded di 2017 ya. Dulu Februari kalau nggak salah di International Selection Panel di Kuala Lumpur ya, Malaysia dulu ya, 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Udah 3 tahun ya benar-benar. Dan Tidak sekarang kerasa ini ya? banget. Nggak kerasa banget dulu. Dan sekarang ini kita ada topik mau bahas mengenai community that stays together karena kita dengan topik dengan hashtag kita yaitu Grow Together, community that stays together, grow together. Oke, let's begin. Please stay sebentar. Aku nih kayaknya juga mulai nge-lag lagi. Oke, dah.
Siap-siap. Oke, kita tuh biasanya gini, Ste. Di awal talk itu kita selalu nanya mundur balik yaitu nanya why, kenapa dulu Stay itu become entrepreneur dan kenapa apa sih idenya di balik pembuatan Foodies ID ini, community ini. Oke. Selamat malam semua yang sudah ada di live hari ini ya. Salam kenal, mungkin ada yang pernah ketemu, ada yang baru ketemu online juga. Jadi kalau tentang pertanyaan El tadi, kalau kenapa sih jadi entrepreneur ya? Kalau gue juga yakin sih, mungkin cerita entrepreneurship setiap orang tuh kadang beda-beda ya. Nah, masih aman? Tadi El sempat blackout sedikit. Aman. Tadi sempat dikit. Udah aman kok sekarang. Kedengaran saya? Udah aman kok. Jadi ada yang memang cita-citanya nih jadi entrepreneur. Kemudian juga ada yang kalau di era zaman sekarang ada support lembaga-lembaga kayak Endeavor. Kemudian juga banyak edukasi tentang startup segala macam, pasti awareness tentang entrepreneur sekarang tuh udah luar biasa banget gitu. Nah tapi kalau gue sendiri dulu sebenarnya nggak ada planning jadi entrepreneur karena dulu tuh sebenarnya cita-citanya jadi arsitek ya, dan S1-nya kan kebetulan kuliahnya arsitek juga gitu. Nah tapi kondisi dan takdir ternyata berkata lain. Jadi dari waktu gue di sekolah dulu sebetulnya ada kondisi masalah lah di perekonomian keluarga gitu ya, jadinya mau nggak mau gue harus belajar lah untuk lumayan cepet putar otak untuk yang namanya cari pendapatan sendiri gitu. Jadi sebenarnya udah dari SMP sih udah mulai mungkin kan nggak kenal ya yang namanya entrepreneurship tuh kayak apa, tapi sebenarnya gue sih yakin setiap orang tuh sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi entrepreneur gitu. Hanya saja dia dapat inspirasi atau kondisi atau seperti apa. Nah, akhirnya belajarlah cari uang gitu ya, bikin bisnis dari SMP, SMA, kemudian pas kuliah juga gitu. Akhirnya gara-gara nyemplung tidak sengaja karena harus gitu ya di dunia bisnis, akhirnya kan mau nggak mau tuh memperdalam ilmu lah ya, banyak baca buku tentang entrepreneurship, kemudian ikut-ikut workshop, seminar segala macam. Nah pertama tahu tentang konsep entrepreneur tuh gue bener-bener amazed banget gitu. Karena bayangin sebenarnya kan tuh pilihan ya, kadang-kadang kita mau jadi entrepreneur atau kita mau jadi profesional, semuanya itu pilihan kita lah. Tapi gue ngerasa nemuin satu hal yang luar biasa nih dengan menjadi entrepreneur gitu. Jadi kita bisa bikin atau nyiptain satu sistem di dalam bisnis kita gitu ya, sehingga si sistem ini bisa running, kemudian bisa create value ke orang lain, ke customer, ke employee, segala macam. Akhirnya gue lupa lah, banyak buku-buku yang akhirnya merubah mindset dan bikin gue tuh jatuh cinta sama entrepreneurship ini. Akhirnya ya sampai sekarang sama sekali tidak terpikir untuk berhenti menjadi entrepreneur, karena di sini seru banget sih. Akhirnya banyak banget belajar dan bikin bisnis yang satu, yang berikutnya dan segala macam sih. Jadi historinya kayak gitu, El. Mungkin kalau gue tercebur gitu ya, akhirnya jatuh cinta dengan dunia bisnis dan akhirnya memperdalam di situ. Nah, kalau dari Foodies sendiri, sebenarnya waktu pertama kali gue bisnis itu di bidang jasa ya. Jadi waktu di sekitar tingkat 4 di kuliah itu gue sama partner-partner kita bikin brand and marketing agency sebenarnya. Jadi kita ngejalanin bisnis ini cukup lama, sekitar 8 tahun. Akhirnya kita banyak juga belajar tentang gimana cara ngebangun brand, kemudian istilahnya membuat satu bisnis lah ya, bisa dikenal banyak orang, segala macam lah. Nah, tapi waktu kita ngejalanin si bisnis brand and marketing agency ini, itu kan kalau di bisnis kan ada kategori jasa, ada kategori produk kan ya. Nah,
kita masih ada di kategori jasa nih. Nah, kita tuh pengen punya produk sebenarnya. Jadi karena kita pengen kalau misalnya punya produk itu istilahnya scalability-nya bener-bener tidak terbatas gitu ya. Kalau jasa tuh dulu masih inget banget, gue semakin banyak klien, gue semakin nggak punya jam tidur lah ya, istilahnya gitu. Ya banyak yang recall kayak gitu. Akhirnya karena kita harus punya produk nih. Produk seperti apa sih yang sebenarnya secara jangka panjang tuh sustain gitu ya. Akhirnya kita research dan kalau kebetulan juga gue suka banget makan ya. Jadi dulu hiburan gue adalah kulineran gitu. Blogging segala macam tentang kuliner juga. Akhirnya kita mempelajari dan merasa bahwa bisnis atau industri kuliner ini adalah industri yang sangat menarik karena sustain ya, selama ada orang, apalagi di Indonesia itu kan populasinya luar biasa kan, banyak bisnis-bisnis dari luar malah datang ke Indonesia untuk memanfaatkan market di Indonesia gitu. Jadi waktu itu kita putuskan untuk berbisnis kuliner, kita pelajari benar-benar, dan pada saat kita launch brand pertama kita ya di 2013, kemudian dapat feedback yang cukup baik dari customer gitu. Akhirnya kita pelajari lagi pola dari bisnis kuliner ini, ternyata bisa bahwa yang namanya bisnis kuliner walaupun kita start dari nol, kemudian brand lokal, tapi kita bisa ngebangun ini menjadi brand yang bersaing dengan brand-brand kuliner sekelas multinasional lah gitu. Nah, sebenarnya sebagai F&B entrepreneur itu selama beberapa tahun kita keidean untuk create yang namanya Foodies ini gitu. Jadi Foodies ini lebih ke platform education lah buat teman-teman yang tertarik untuk berbisnis kuliner ataupun yang udah berbisnis kuliner untuk ngembangin lagi si bisnis kulinernya. Karena gue inget dulu waktu pertama kali bikin bisnis kuliner gitu ya, bener-bener ngumpulin knowledge itu from scratch gitu ya. Mau datang kemana untuk mempelajari dari A sampai Z tuh nggak ada gitu. Coba ini, coba itu, rugi sekian, gagal segala macam. Nah, kita pengen hal itu terminimalisir lah dengan mensajikan satu education platform buat teman-teman bisnis kuliner melalui Foodies gitu. Kalau di Foodies itu sendiri, kita sekarang masuk ke platformnya ya. Kalau di Foodies itu sendiri sebenarnya kalau bisa dielaborasi lebih gitu, itu tuh ada apa aja sih di dalamnya? Courses, classes, workshop, ada apa aja tuh di dalamnya? Iya, jadi sebenarnya value utama dari Foodies itu community ya. Jadi kita punya banyak bisnis, tapi Foodies ini adalah satu bisnis yang istilahnya pengen jadi amalan kita. Artinya kalau ilmu itu kan sesuatu yang value-nya gede banget gitu. Begitu si ilmu itu nyampe ke seseorang, kemudian seseorang itu implementasi, kemudian dia misalnya bikin satu bisnis, kemudian bisnisnya ini bisa menyerap sekian puluh karyawan, kemudian ada berapa orang tambahan yang istilahnya dinafkahi dari bisnis itu gitu ya. Jadi lebih ke sisi itunya gitu selama kita ngejalanin dan ngembangin Foodies ini. Nah, kita berangkat dari community. Sekarang itu mungkin kan Foodies sudah cukup lama juga ya, udah jalan 4 tahun. Dan di Foodies sendiri kita ada lebih dari 50.000 orang yang udah jadi alumni ataupun mereka join di community kita. Saat ini karena kita bentuknya platform, jadi ada macam-macam channel terserah mereka itu lebih nyaman belajar lewat apa. Jadi kita ada YouTube channel ya, di YouTube channel kita ada 300 plus free premium video. Jadi pebisnis kuliner itu bisa belajar tentang operasional, marketing, segala macam lah. Kita juga ada community di Telegram juga, itu udah 10.000 plus juga. Kemudian juga di blog kita, di website. Dulu waktu sebelum pandemik itu kita rutin kelas offline. Tapi sejak pandemik semua kelas kita jadi online.
Banyak sih teman-teman yang udah start buat kelas offline ya, tapi kita belum berani karena kita masih pengen everyone stay safe gitu. Jadi sekarang semua kelas kita juga online. Jadi tergantung teman-teman pebisnis kuliner ini lebih nyaman belajar melalui channel yang mana, itu we try to provide as many as we can gitu. Oke, itu kan Foodies kan the first F&B education platform in Indonesia. Nah, kalau kita ngomong education itu di dalamnya itu apakah orang yang masuk itu ada selection process-nya kah atau gimana nih? How do people join the platform? Jadi karena kita banyak banget free content ya, at the first place kita pengen nyebarin ilmu sebanyak-banyaknya, jadi tidak ada syarat apapun gitu. Jadi kayak free funnel atau free rooms-nya kita itu kayak di Telegram, itu mereka masuk tanpa persyaratan apapun. Kemudian juga nonton di YouTube channel juga tidak ada persyaratan apapun. Kemudian kita juga kan secara rutin kasih edukasi via email ya. Jadi kalau misalnya mereka mau subscribe via website, itu juga nggak ada persyaratan apapun. Justru lebih ke arah kita juga minta siapapun gitu yang tertarik dengan industri kuliner ini nyebarin sebanyak-banyaknya akses ini gitu, karena benar-benar we provided unlimited sih gitu. Oke. Dan itu orang di dalamnya, jadi apakah itu lebih cenderung one way lecture gitu, di mana orang mendengarkan bahan, orang membaca bahan, atau memang di dalamnya sebenarnya para member itu sendiri bisa saling berinteraksi satu sama lain? Ya, kalau kita di channel Telegram aja contohnya, jadi kita ada 2 ya. Satu itu yang memang channel edukasi, jadi mereka dapetin informasi tentang edukasi bisnis kuliner setiap hari satu arah. Tapi kita ada satu channel lagi di Telegram juga namanya F&B Community. Jadi kalau di F&B Community ini juga 2 arah. Artinya sebenarnya kita nggak lebih ke arah mereka belajarnya hanya dari mentor-mentornya aja gitu. Tapi justru dari setiap pebisnis kuliner ini kadang memang jadi saling belajar gitu ya. Banyak brand-brand atau bisnis-bisnis kuliner itu yang lahir itu juga dari waktu mereka ketemu di community foodies gitu. Jadi ada beberapa brand minuman yang sekarang lagi rising banget ya, itu mereka pada ketemunya itu di acara foodies gitu. Jadi banyak juga yang pada akhirnya berkolaborasi gitu. Iya. Oke. Dan apa namanya di site education platform itu di Foodies apakah juga nawarin ada fasilitas di mana foodpreneur bisa accelerate atau scale up bisnisnya mereka melalui investment misalnya, atau ini pure education platform? Sejauh ini kita pure education platform, tapi sebenarnya di setiap activity kita itu kan kita memang lebih ke ekosistem ya. Jadi para pebisnis kuliner ini bisa mengakses nggak hanya misalnya kayak pain points-nya si pebisnis kuliner ini kan rata-rata kita bisa name it like 1 to 5 lah ya. 1 tuh dari sisi sourcing misalnya gitu ya. Nah itu kita banyak vendor-vendor yang ada di circle community-nya kita. Mereka bisa akses itu. Termasuk juga investor gitu. Jadi beberapa kali activity kita gitu ya, itu kita menghadirkan investor-investor di bidang bisnis kuliner, tapi kita benar-benar mempertemukan mereka dalam one ecosystem aja gitu. Jadi mereka bisa proses itu lebih lanjut lah. Tapi sejauh ini kita tidak ada satu produk yang mengaccelerate atau apa gitu ya. Jadi kita memfasilitasinya aja. Oke. Oh ya, ini aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya silakan taruh di halaman komen. Oke. Oh, ini aku juga sambil buka situsnya. Sebentar, aku pengen nanya. Ada satu pertanyaan yang aku penasaran. Di sini kan ada yang namanya alumni ya. Alumni itu yang dimaksud alumni itu apakah graduate dari situ terus udah menghasilkan bisnis, itu yang disebut alumni, or ada maksud lain? Kalau yang biasa kita sebut alumni itu mereka pernah ikut activity kita aja. Jadi kalau activity kita kan ada waktu kita offline kita ada workshops ya. Jadi ada workshops offline. Kemudian kalau sekarang itu kita produknya itu lebih ke arah e-course satu.
kemudian kita ada online class. Jadi kalau online class itu live ya. Jadi kayak dalam waktu dekat nih kita ada Foodies online class yang membahas tentang gimana caranya misalnya kayak ibu-ibu di rumah gitu ya, yang udah punya bisnis kecil-kecilan itu men-scale bisnis mereka gitu supaya bisa punya market nasional segala macam. Nah itu online class, itu sifatnya live. Jadi mereka bisa bertanya langsung ke si narasumbernya. Tapi kita juga punya e-course, kemudian juga kita punya kayak semacam supporting knowledge lainnya ya, kayak e-book, kemudian kayak dokumen-dokumen yang bisa di-download untuk mensupport activity mereka. Jadi kayak misalnya kadang-kadang kan bingung gimana ya cara bikin forecasting bisnis gitu. Nah itu kita punya Excel yang mereka bisa dapetin, kemudian mereka bisa edit-edit. Pokoknya kita coba untuk mensupport si bisnis-bisnis kuliner mereka ini supaya bisa berjalan punya cara-cara untuk bisa grow dan scale gitu. Oke, kita juga penasaran nih. Maksudnya ini kan community-nya itu kan gede banget ya. Kalau di website sih masih ada apa tadi 12.000 members. Ada juga 36.000 plus Instagram community, alumni, konten segala macam. Nah, managing community segede gitu bagi foodies itu how do you do it? Oke, tentu saja itu bukan pekerjaan satu orang. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari awal ya kita kan memang kekuatannya di community gitu. Nah, sebenarnya ada satu yang paling jadi soul-nya gitu ya dalam community itu, yaitu sebetulnya adalah value. Jadi sebenarnya sih kalau dari sisi men-treat mereka yang ada di dalam community kita itu tidak terlalu banyak juga ya, maksudnya tidak terlalu banyak hal juga yang kita lakukan, tapi kita berfokus pada value yang kita bisa kasih ke mereka. Nah, sejauh ini yang namanya value ya kalau di era saat ini itu sebetulnya adalah konten. Jadi they will stay with us as long as we give value kan ke mereka gitu. Nah, karena kita adalah platform edukasi, jadi lebih banyak kita itu selalu fokusnya ke konten apa lagi ya yang memang saat ini dibutuhkan. Kayak misalnya nih kemarin waktu pandemik itu berasa banget. Jadi waktu di awal-awal yang namanya PSBB, kemudian semua orang harus work from home segala macam, itu yang namanya bisnis kuliner itu kena banget gitu ya, karena sebelumnya banyak yang model bisnisnya itu kan offline kan, jadi store base, mereka harus tutup ya, mau nggak mau kan harus tutup. Nah, di beberapa minggu pertama di pandemik ini bener-bener yang namanya si community ini dengan Foodies sebagai fasilitator ini bener-bener kita tuh nggak cuma sekedar bikin kelas-kelas ya, tapi justru solusi-solusi itu saling kasih suggestion dan lain-lain itu tuh berasa banget gitu. Akhirnya di beberapa minggu pertama bahkan kita ngeluarin e-course dan online class yang kasih guideline ke para pebisnis kuliner ini untuk gimana sih strategi pivotnya, gimana dalam waktu mingguan ini mereka bisa survive gitu ya. Karena benar-benar sih jadi inget ya waktu awal-awal tuh yang namanya bisnis kuliner benar-benar struggling banget untuk nyari bentuk baru lah untuk bisa survive seperti apa. Jadi selama ini fokus kita untuk make sure community ini tetap happy, dapetin value, itu kita berfokus selalu dengan konten sih. Kita lakukan rutin yang namanya survei ya, jadi kita selalu minta feedback dari mereka, issues apa sih yang jadi challenge mereka, karena kan di community kita ini ada yang levelnya startup gitu ya, kemudian ada yang levelnya juga menengah yang mereka menuju scale up. Jadi sebenarnya dari materi itu kita ada 2 kategori pembagian seperti itu. Dulu waktu offline itu kita ada yang namanya masterclass. Jadi masterclass ini yang banyak itu untuk mereka yang menuju scale up lah seperti itu. Jadi kita selalu minta feedback dan kita create konten-konten yang juga datangnya dari issues dan challenges-nya mereka gitu. Oke. Di tim Foodies itu sendiri ada berapa orang? Di tim Foodies itu
berapa ya? Mungkin sekitar 15 ya. Nggak Oke. lebih dari itu sih. Oke, itu We untuk try to keep it small. untuk memaintain dan meng-create konten itu jago banget sih. Maksudnya aku kalau ngelihat ngelihat Instagram, ngelihat websitenya, ngelihat semuanya full, selalu ada konten, selalu ada talks. I mean, you guys are really great kalau menurut aku pribadi ya. Gitu. Mungkin sebentar lagi ada nama aku nih Thank masuk ke you. dalam Telegram kali, Teh. Iya, pastinya. Dan Iya. salah satu yang juga kita dapetin ya program gara-gara masa pandemik itu live IG. Jadi sejak minggu pertama PSBB sampai sekarang itu kita setiap hari live IG di Foodies. Oh, Jadi itu wow, oke. juga ngegali banget ya, maksudnya gara-gara program itu pun akhirnya dari yang dulu kita kolaborasi paling 2 bulan sekali gitu ya Ya, sama pihak-pihak luar, tapi gara-gara kita punya program live IG ini kolaborasi itu jadi banyak gitu, karena mau nggak mau kan kita selalu invite ya orang-orang yang bisa support di ekosistem kan, untuk bisa sharing di kita juga gitu, karena di bisnis kuliner supporting ekosistemnya itu banyak ya, dari mulai kayak buzzer, kemudian ya. bahkan arsitek yang mereka punya spesialisasi ngerancang resto, kemudian juga ada dari sisi Oke. legal. Jadi ya itu, ini jadi inspirasi kita untuk ngelengkapin si ekosistem kita gitu. Oke, dan aku juga kalau ngelihat apa namanya bahan-bahannya emang tadi yang Stay itu bilang, aku kan di awal juga pikir kalau misalkan apa di Foodies ngomonginnya makanan aja gitu, tapi aku nggak lihat aspek lainnya bahwa tadi ada arsitek yang ngomongin mengenai rancangan restoran, legal ngomongin tentang dibalik itu semua gitu. Jadi para narasumber itu sendiri sebenarnya basically juga part of the Foodies network juga kan ya, berarti ya. Benar. Oke. Kayak contohnya yang sekarang sangat-sangat dibutuhkan pebisnis kuliner tuh knowledge di digital. Karena gara-gara pandemik ini kan kayak sebelumnya orang masih punya pilihan gitu ya, dia mau go digital atau enggak, atau dia 50-50. Tapi sekarang itu salah satu syarat bisnis kuliner itu bisa running, bisa dapetin lagi angka salesnya itu adalah harus yang namanya go digital itu. Jadi kita banyak banget lagi provide knowledge di situ ya. Gimana biar walaupun bisnisnya lokal, tapi secara infrastruktur untuk support digital, kemudian dari sisi IT yang sederhana lah ya, kayak POS kan banyak banget yang udah user friendly dan easy to use. Nah itu kita masukin sebanyak-banyaknya support system untuk di area itu sih, yang berasa banget ya selama pandemi ini. Ya. Kalau tunggu, aku juga tadi ada pertanyaan. Nah, di website itu ada yang namanya in collaboration with. Itu ada beberapa companies, corporates. Itu apakah dulu maksudnya di Foodies itu apakah pernah ngajar di company tersebut atau gimana maksudnya tuh in collaboration with-nya? Jadi lebih ke banyak sih, kita sebenarnya secara misi ya, kita kan pengen ngebagiin dan spread the knowledge tentang bisnis kuliner ini sebanyak-banyaknya. Jadi menuju 1 juta pengusaha kuliner baru, kemudian 5 juta employment ya melalui industri kuliner ini. Nah, kita pasti tidak bisa melakukan itu sendiri kan. Jadi siapapun dalam bentuk apapun itu sebenarnya Foodies open for collaboration gitu. Oke. Contohnya kayak yang cukup rutin ya selama beberapa bulan terakhir itu kita dengan Kemenparekraf. Jadi salah satu programnya mereka itu mereka mensupport para orang-orang yang terkena dampak pandemik gitu. Jadi dan industri yang paling besar sebetulnya di industri ekonomi kreatif itu kan kuliner, makanya mereka bareng gandeng Foodies untuk kasih si education ini untuk orang-orang yang terkena dampak si pandemik ini. Jadi lumayan sih, udah kalau nggak salah udah jalan bulan keempat ya. Dan itu walaupun online, lucunya ada roadshow kotanya. Jadi ada di Bandung, ada di Jakarta gitu, tapi online gitu. Tapi roadshow kota. Itu contohnya sih. Banyak sih, sama brand-brand juga banyak banget ya dengan brand-brand POS ya. Mereka juga kan punya kepentingan untuk support UKM, gimana caranya supaya merchant-merchantnya
online delivery ya, seperti GoFood itu juga kita beberapa kali kolaborasi dengan GoFood juga untuk naikin terus skill dan knowledge si para pelaku bisnis kuliner ini gitu. Oke. Kalau kita ngomongin era COVID sekarang nih untuk foodies respon terhadap COVID-19, ada nggak sih perbedaan selain yang tadi ya? Apa kan offline activity yang tadinya beberapa kali sebulan atau per 2 bulan, terus sekarang berubah jadi online. Ada hal lain lagi nggak yang menjadi pembedaan between before COVID sama during COVID sekarang? Kalau di foodies? Paling signifikan sih itu ya, kita yang tadinya materi kita offline gitu ya, mungkin banyak juga orang yang punya challenge atau barrier ya untuk mengakses. Kalau offline kan misalnya orangnya ada di Lok Semawe gitu misalnya, mereka harus terbang gitu kan, itu kan cukup banyak lah challenge-nya. Tapi selama masa pandemik ini kita jadi merasa bahwa sebetulnya kalau memang misi kita pengen lebih knowledge yang accessible, akhirnya ini lagi semua materi-materi offline kita ini semua lagi kita launch dalam bentuk online gitu. Jadi cukup banyak sih di website ada ya e-course dari semua bidang pembahasan sih, dari operasional, marketing, finance, investment, segala macam itu kita udah bikin dalam bentuk digital. Jadi semoga ini bisa lebih accessible lagi ya ke semua orang. Dan juga mungkin yang paling signifikan, jadi kalau misalnya El lihat kan di beberapa informasi gitu ya, ada istilah subscriber. Jadi dulu itu konten video YouTube kita dulu itu berbayar gitu. Jadi orang-orang harus berlangganan lah. Tapi karena kemarin pandemik juga, akhirnya kita merasa bahwa udah deh kita gratisin aja semua premium konten ini gitu. Akhirnya semuanya kita buka di YouTube channel. Jadi harusnya sih mereka yang bener-bener pengen sukses di bisnis kuliner tuh harusnya udah nggak punya alasan lagi ya, kecuali mereka kalau sudah menonton 300 videonya, nah baru boleh beralasan tuh. Tapi yang namanya knowledge itu harusnya udah sifatnya free dan udah kita buka semua, dan itu rata-rata premium konten, jadi durasinya tuh lama-lama, ada yang sampai 2 jam, ada yang 20 menit, jadi bukan video pendek-pendek gitu. Kalau yang saya lihat di komunitas nih, sebenarnya sih apa sih cara yang tepat buat masyarakat in general itu bagaimana cara untuk ngebantu si foodpreneur community ini untuk sustain sama survive? Apakah si foodies ini, maksudnya foodies ini kan memang menyediakan knowledge banyak banget gitu, tapi menurut saya itu semuanya apakah balik lagi kepada si foodpreneur-nya itu sendiri atau gimana? Kalau untuk hasil kemudian kesuksesan ya pasti balik lagi ke foodpreneur-nya masing-masing ya. Tapi ada satu yang menurut gue itu penting, karena kan gue ngejalanin sendiri juga ya, ngebangun bisnis kuliner sendiri gitu ya. Kemudian juga menghadapi challenge dan kesulitan dan kegagalan gitu. Tapi sebenarnya yang kita coba kasih ke community ini sebetulnya itu adalah lebih ke environment ya, ke lingkungan gitu. Artinya gini, kayak kemarin waktu pandemik, gue sih nggak bisa bayangin kalau waktu itu yang namanya foodies itu belum ada gitu ya, community foodies itu belum ada. Kemana gitu sih pebisnis kuliner ini harus curhat lah ya istilahnya gitu. Tapi sebenarnya kalau ada di Telegram kita gitu ya, itu kan solusi-solusi, kemudian support ya, optimisme. Nah sebetulnya itu yang secara best practice gue sebagai pebisnis kuliner tuh kadang-kadang kalau lagi down atau ngadepin satu masalah, sebenarnya masalah itu pasti ada solusinya, cuma support dari sisi mental dan lingkungan itu sih, lingkungan positif itu kan however bisa ngerubah diri kita ya. Instagram feed apa yang kita lihat setiap hari sebetulnya itu yang ngebentuk pemikiran kita kan. Jadi jadi sebenarnya itu sih yang menurut gue value-nya itu akan sangat sulit tergantikan, dan itu bisa
mensupport mereka tuh nggak hanya jangka pendek, tapi lebih ke karena di community foodies, di alumni juga banyak yang awalnya misalnya dia cabangnya satu, tapi we stay together, support juga, saling berkomunikasi setiap hari. Terus beberapa tahun kemudian dia cabangnya jadi 20 misalnya. Ada juga yang pivot bisnis gitu ya. Awalnya dia bisnisnya apa, karena denger banyak sharing dari pebisnis-pebisnis kuliner yang lain, akhirnya dia ganti model bisnis, akhirnya jadi meledak gitu ya, model bisnis dia yang baru gitu. Jadi lebih kayak support system kali ya, yang bisa kasih energi positif lah gitu. Benar-benar. Aku itu agree banget sih, support system nge-create ibaratnya kayak safe space di antara teman-teman yang juga sesama pebisnis foodpreneur juga ya. Oke, kalau saya lihat dari sisi kuliner, dari sisi kuliner in general, saya ngelihat kuliner ke depannya tuh kayak gimana sih sekarang gitu. Apakah kalau yang dari sisi aku ngelihatnya yang offline bikin online. Tapi mungkin kalau dari sisi saya punya pandangan lain nih untuk kuliner terutama di Indonesia ya untuk ke depan ini. Iya, ada beberapa hal sih. Jadi sebenarnya COVID-19 ini membuat, mungkin nggak tahu ya di industri lain bisa jadi sama, tapi di kuliner secara khusus itu COVID-19 ini membuat industri kuliner itu tidak akan pernah sama lagi ya. Jadi benar-benar apa yang kita jalanin dulu itu tidak relevan lagi saat ini. Contoh, misalnya kalau industri kuliner ataupun industri-industri lain ya, yang bisa winning the competition di era-era sebelumnya mungkin lebih ke arah perusahaan yang besar misalnya ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang akan winning di era saat ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang cepat ya, yang fluid gitu kan, yang agile gitu. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Nah, kalau di kuliner sendiri itu banyak sekali impact-nya. Contohnya kalau kayak tadi yang gue bilang, digital itu sekarang itu udah bukan lagi opsi, tapi udah jadi syarat lah istilahnya. Kita harus punya knowledge gimana caranya utilize digital untuk bisa bikin model bisnis yang sustain. Artinya kalau dulu nggak ada online delivery, mungkin masih bisa hidup karena traffic offline-nya ada. Tapi kalau kayak sekarang nggak ada online delivery, mungkin sales-nya bener-bener bisa rata dengan tanah kali ya. Jadi itu kayak bukan opsi, itu jadi kayak seharusnya. Kemudian di luar negeri kan konsep ghost kitchen itu udah lumayan lama ya. Sebelum pandemik lumayan tumbuh. Ya, tapi secara grafik nggak benar-benar meroket. Tapi gara-gara pandemik itu yang namanya bisnis model ghost kitchen itu popularitasnya itu udah luar biasa naik beratus-ratus%. Karena sekarang orang punya dapur di rumah atau dapur di kosan aja, sebenarnya dia bisa berbisnis kuliner gitu. Kalau dia mau mempelajari kan, seperti apa nih model bisnis ghost kitchen seperti itu. Jadi secara bisnis model itu yang namanya digital itu udah jadi satu keharusan. Nah, kemudian bukan berarti bisnis model yang offline ini berhenti ya, karena kelihatan juga udah dalam beberapa bulan terakhir itu sejak udah nggak PSBB gitu ya, dan kita juga tidak menyangka juga ya bahwa masyarakat Indonesia responnya antusias itu untuk keluar rumah gitu. Jadi sebenarnya banyak bisnis-bisnis kuliner yang offline pun sekarang salesnya udah kembali normal gitu. Jadi sejauh ini dan termasuk saya juga ya, ataupun beberapa pebisnis kuliner lain juga yang walaupun di kondisi pandemik ini kita launching brand baru pun juga banyak yang dapat feedback positif gitu. Tadi selama kita adjust si bisnis modelnya ini combine dengan yang namanya digital. Nah, kemudian juga yang sangat berubah signifikan adalah dari sisi model bisnis itu capex. Jadi karena ada pandemik ini sebenarnya si pebisnis kuliner ini cukup kena tamparan keras nih. Artinya
bisnis-bisnis yang visible itu adalah yang secara capex atau modal itu kecil, tapi opportunity-nya besar gitu. Jadi mungkin kalau gue lihat sih beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan pasti akan lebih larinya ke model bisnis yang modalnya kecil tapi opportunity-nya besar karena si faktor X-nya itu kan si online dan digital itu kan gitu. Oh ya, dan satu lagi sih ekspektasi customer di kuliner itu ya udah pasti sekarang food safety ya. Jadi benar-benar harus akomodir sih semua protokol dan lain-lain yang seperti itu. Oke. Kalau sebagai seorang, ini kita ngomongin stay as a leader sama entrepreneur. Sebagai seorang entrepreneur itu sendiri, especially di F&B industry, dan juga bergerak di bidang F&B community ini juga, apa sih yang sebenarnya bikin stay itu keep motivated? Apa sih yang ngedrive stay untuk yang tiap bangun tuh yang semangat terus in running this gitu? Ya, apa ya? Jadi seperti yang tadi gue cerita ya, jadi gue cukup jatuh cinta dengan profesi sebagai entrepreneur gitu. Karena apa ya? Kalau dari sisi ada dua sih, gue pernah baca buku, lupa ya judulnya apa. Tapi di situ si buku ini tuh bilang gitu, ada satu hal yang paling berharga di kehidupan gitu ya. Kan orang pikir gitu selama ini yang paling valuable gitu ya, misalnya karena kan banyak orang ataupun kita ya secara struktur sosial tuh dari kecil terkesan ya kita tuh dimotivasi atau diarahkan untuk wealthy kan, artinya punya banyak uang lah gitu ya secara struktur sosialnya. Tapi gue benar-benar terinspirasi nih sama satu buku yang gue baca. Jadi ternyata ada yang lebih bernilai dan berharga dibandingkan uang gitu. Yaitu adalah waktu gitu. Jadi si buku ini karena memang buku entrepreneurship ya. Jadi dia bilang secara profesi gitu, yang paling ultimate itu sebetulnya dengan menjadi entrepreneur. Karena kalau kita jadi entrepreneur, itu kita bisa mengatur waktu kita sendiri lah. Intinya, kalaupun sekarang gitu ya, gue kerja misalnya sampai jam 10 malam pun, sampai jam 11 malam pun, karena gue pengen gitu. Jadi lebih ke waktu yang kita pengen lakuin gitu ya, apa yang kita pengen lakuin itu sebetulnya bisa kita atur sendiri gitu. Kalau misalnya kita punya goal gitu, bener-bener udah nggak bisa nyalain orang lain gitu, karena kita entrepreneur kan. Jadi ya harus, kalau kita cuma grow segini-gini aja ya berarti salah gua. Kalau gua bisa sukses banget juga ya berarti karena gua bekerja keras gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi karena mengingat terus hal itu, jadi sebenarnya selama gue jadi entrepreneur itu setiap hari gue berasanya nggak lagi kerja, jadi lagi have fun aja, lagi main, lagi excited ya, karena setiap tahapan dari bisnis itu punya tantangan dan excitementnya sendiri-sendiri gitu. Jadi dari satu level ke level lain, gimana ya cara solusiin ini gitu. Dan sebagian besar sih gue temuin itu dengan lihat entrepreneur lain gitu ya. Oh kerennya sih ini, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Kayak misalnya Endeavor itu mempertemukan gue dan entrepreneurs lain itu dengan entrepreneurs yang luar biasa inspiring banget kan. Banyak tuh, wah ketemu sama Mbak Noni misalnya ya. Gila ini mupeng banget lihat bisnis dia yang bener-bener luar biasa gitu ya, bisa punya value yang luar biasa banget buat customer, buat employee-nya gitu. Jadi kayaknya tiap hari selalu menyenangkan sih, karena ada excitement sendiri gitu. Oke. Kalau dari seluruh pengalaman stay dalam leading, menjadi leader, itu hal apa sih yang paling susah? Paling susah ya? Pada akhirnya sih gue ngerasa yang paling susah itu nge-handle diri sendiri ya kayaknya. Oke. Gimana tuh maksudnya? Karena kayak pasti lah ya setiap orang itu kayak punya
kesulitannya itu ujung-ujungnya tuh bottleneck-nya di diri dia sendiri gitu. Misal gitu ya, gue tahu kalau 1 minggu gue ngabisin 1 buku, itu gue pasti dapat knowledge atau inspirasi yang bayangin aja ya kayak another EE ya gitu ya. Gue suka geleng-geleng kepala aja kalau lihat postingannya Fajrin ya. Waduh, baca buku udah beres lah ini buku kesekian puluh nih. Aduh, apa kabar dengan gue gitu. Ya itu ya, challenge-nya tuh pasti balik-balik ke diri gue sendiri. Aduh, kapan gue menyelesaikan sebuah buku gitu ya. Sekarang gue nontonnya YouTube terus gitu. Terus ya itulah, selalu baliknya ke diri gue sendiri. Terus kayak misalnya ngelihat banyak entrepreneurs lain juga aktif gitu ya, ketemu atau networking segala macam gitu. Kadang-kadang kita pasti ada challenge di diri kita sendiri yang harus di conquer gitu ya. Tapi mostly challenge terbesar gue adalah diri gue sendiri sih. Gitu. Jadi kalau kita ngomong-ngomong soal buku nih, kan ada ini nih, asik. Itu saya feelingnya gimana nih setelah selesai menyelesaikan, bukan baca buku tapi setelah selesai membuat buku, how do you feel and respon orang-orang tuh gimana nih so far setelah ini di launch? Sejauh ini sih banyak banget, sejak kan kita buka penjualan itu pre-order ya. Jadi pas pre-order sampai ke hari pertama kita start untuk kirim buku tuh lumayan lah, ada sekitar 2-3 bulan gitu ya. Sejak kita kirim buku rata-rata banjir tag-tagan di Instastory tiap hari gitu ya. Karena kayaknya mereka menunggu cukup lama gitu pada akhirnya dapetin bukunya. Terus juga ya lebih ke happy ya, maksudnya jadi inspirasi gue dan partner-partner ya nulis buku itu dari Om Budiman Hakim. Jadi dulu itu waktu kita umurnya masih 20-an awal lah ya, tapi sekarang 20-an akhir kok gitu. Nah waktu 20-an awal itu kita ketemu sama Om Bud. Nah Om Bud itu bilang, jadi jangan deh lu nanti istilahnya lu udah nggak ada tapi lu tuh nggak mengeluarkan 1 buku pun, dia bilang gitu karena buku itu kayak karya lah, maksudnya lu harus lah pokoknya yang namanya ngeluarin 1 buku gitu, harus gitu, wajib gitu. Nah akhirnya kalau gue pribadi ya selalu terngiang-ngiang dengan omongan dia itu gitu. Dan sebenarnya si buku 50 Kesalahan ini itu buku keempat kita ya. Jadi buku pertama itu udah agak lama banget sih. Habis itu kita ada marketing cappuccino juga. Terus kemarin juga ada yang 55 ide kreatif. Sekarang 50 kesalahan fatal gitu ya. Jadi sejauh ini sangat puas banget karena minimal apa yang ada di kepala itu udah gue tulisin ke buku. Jadi orang-orang tanggung jawabnya udah gue pindahin ke orang lain ya. Jadi bukan salah gue ya, gue nggak ceritain ilmu ini gitu. Tapi ya lu baca aja gitu. Jadi gue udah kasih deh apa yang ada di kepala gue gitu. Harapannya sih ya lebih banyak orang bisa dapetin manfaat lah ya dari situ. Tapi menarik ya, gara-gara pandemik ini jadi jauh lebih produktif sih soal nulis gitu. Kita lagi nyiapin lagi buat buku berikutnya sih gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu banyak pergi-pergi, jadinya rajin gitu ya, ada di depan laptop nulis. Ditunggu banget ini buku yang berikutnya. Aku sih belum selesai baca, cuman kalau yang aku lihat memang ini karena saking cara gaya berbahasanya juga ringan dan nggak yang berat banget sampai dan semua orang tuh bisa at least bisa ngerti lah di dalam ini. Emang benar salah sendiri kalau lo nggak baca, yang penting udah gue tuangin ini isi kepala di dalam buku. Iya. Emang bacaannya itu kan tujuannya kita buat yang orang yang belum berbisnis kuliner juga, sama yang mereka itu nggak hanya di kota besar gitu. Jadi kita secara istilah-istilah tuh benar kita coba semaksimal mungkin sederhana supaya orang-orang yang mungkin tidak familiar dengan bahasa Inggris atau istilah-istilah bisnis yang juga terlalu rumit tetap bisa relate lah. Ya. Kalau dari sisi saya ngelihat foodies ini 5 tahun ke depan tuh apa sih sebenarnya? Harapannya sih
Harapannya simple sih. Jadi yaitu kita pengen create new 1 million F&B entrepreneurs dan kita bisa kontribusi 5 juta employment ya di industri kuliner. Harusnya dengan hal seperti itu bisa tercapai, pengennya bisnis kuliner itu benar-benar jadi opsi profesi ya. Jadi kita juga lagi persiapannya untuk launching online kampus gitu. Jadi kalau misalnya kayak dokter, orang mau jadi dokter, itu udah ada sekolahnya. Orang udah tahu lah harus kemana kalau misalnya dia mau jadi dokter gitu. Tapi kalau orang mau jadi pebisnis kuliner, nah dia harus kemana gitu ya. Untuk benar-benar mempelajari ilmunya supaya nggak hanya company-company multinasional ya yang bisa kasih value yang bagus ke customer, artinya food safety-nya bagus, secara business operation, supply chain-nya juga bagus, financial management juga bagus, tapi kita pengen semua local business, semua UKM juga dapetin si knowledge itu. Gitu. Oke. Last but not least nih, ada yang bisa disampaikan terhadap foodpreneur yang mungkin sekarang lagi struggle atau sekarang lagi berusaha bangkit lagi? Iya, banyak kayaknya ya yang lagi struggling. Jadi sebenarnya kalau dapetin challenge tuh benar-benar normal banget lah. Ya mungkin satu-satunya hal yang tidak mungkin itu adalah kalau kita dapetin satu kondisi yang stabil, karena stabil itu kan tidak ada ya. Karena pasti ada yang namanya challenge. Secara prinsip bisnis mah simple ya, customer kita pasti berubah, kompetisi kita pasti berubah, kemudian teknologi pasti berubah. Makanya sebenarnya kuncinya suggest dan recommendation saya ke foodpreneurs itu adalah untuk selalu nggak pernah berhenti belajar gitu, karena sekarang itu kan medianya udah online. Jadi yang tadi gue bilang, apapun yang kita lihat di feed Instagram kita ya, atau sekarang feed TikTok kita ya, itulah yang menghabiskan waktu paling banyak gitu. Jadi gue pernah tuh beberapa tahun lalu lah pernah ada momen gue buka follow gue ya, apa sih yang gue follow di Instagram. Nah yang gak produktif tuh gue unfollow tuh. Yang bikin gue akhirnya jadi malah stalking gitu ya. Gue unfollow. Nah akhirnya gue followin yang bisa membuat gue itu produktif gitu. Nah rasanya sih itu hal paling simple, karena ya mau nggak mau tangan kita selalu setiap ada jeda berapa menit lunch time atau apapun kan kita pasti pegang handphone kan. Apa yang kita lihat itu sebisa mungkin ya kasih value atau kontribusi yang positif lah ke kita. Jadi itu sih menurut gue, belajar tiap hari, bisa belajar dari mana aja dan start dari hal-hal yang simple, yaitu dari feed social media kita lah. Sama yang kedua lebih ke itu sih, bangun lingkungan environment yang bisa mensupport kita. Kan pernah ada yang bilang kalau kita itu akan sama seperti 5 orang yang paling sering kita temuin kan setiap hari kan gitu. Jadi ya sekarang kan bisa nggak hanya kita temui secara offline lah, tapi 5 orang yang paling sering lu lihat di social media, atau 5 orang yang paling sering lu ajak ngobrol di WhatsApp group, Telegram group, dimanapun lah. Ya sebisa mungkin kita penuhi environment kita dengan hal yang positif dan lebih dari kita, supaya kita juga bisa absorb so many things kan gitu. Oke, sip. Ya. Ini kita udah hampir 1 jam nih. Berarti thank you very much Teh atas sama-sama atas knowledge-nya, atas semuanya, dan semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini akan ada stay terus di Instagram Endeavor, jadi bisa dilihat kapanpun. Kita juga akan regularly untuk nge-share ini ke publik juga. Jadi stay tune untuk yang berikutnya next week di hari yang sama, Wednesday jam 7 PM. Sekali lagi Stay, terima kasih. Selamat malam juga untuk Endeavor yang selalu support. Sama-sama. Dadah Stay, thank you ya. Salam thank you. Sukses semua. Ya.